Nomor 1 itu kalau jawaban saya 1 bulan sejak diterima, Bu. Oke, thank you. Silakan moderator, Faras, kamu coba tanya ke teman-teman, adakah yang menjawab lain? Terus jelaskan alasannya klik jawab lain. Oke, silakan Faras. Saya sekarang sebagai muridnya Faras, saya dengerin Faras ya. Silakan Kak Faras. Untuk jawaban Wesley itu 1 bulan sejak diterima. Apakah teman-teman ada yang memiliki pendapat berbeda mungkin? Langsung jawab aja deh mungkin ya, soalnya saya nggak bisa ngelihat raise hand-nya. Ada yang berbeda? Atau mau lanjut ke nomor 2? Berarti kamu simpulkan. Oke, gini ya. Pokoknya kamu simpulkan. Oke, berarti jika nggak ada jawaban lain, sepakat semua jawabannya A. Oke, dah gitu ya. Kalau saya diem aja, setelah kamu wrapping, kamu bungkus, oke kita mulai nomor 1 A. Kalau saya diem aja, dan berarti itu jawabannya sudah benar ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Berarti nomor 1 kita sepakatin untuk jawabannya A ya, 1 bulan sejak diterima. Oke, lanjut nomor 2. Di saat subjek pajak mengajukan keberatan atas pengenaan pajak, berapa lama subjek pajak dianggap menerima seluruh keputusan DJP atas pengajuan keberatan tersebut? Yuk, 3, 2, 1. Silakan ada Bapak Radit untuk memilih. Siska. Yang C, Bu. Siska lapornya ke Pak Faras, saya peserta. Yang C, Faras, yang lebih dari 12 bulan. Apakah ada yang memiliki pendapat lain, yang A atau mungkin B atau mungkin D gitu? Nggak ada ya, berarti kita sepakatin jawabannya C. Lebih dari 12 bulan, setuju? Ya, setuju ya. Setuju. Oke, lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Sebutkan 3 pengurangan PBB yang ada pada peraturan DJP, kecuali. 3, 2, 1. Ya, silakan Mas Radit. Ayu. Jawabannya B, kebakaran hutan. Benar nggak? Apakah ada yang memiliki pendapat lain? Sepertinya tidak ada. Saya ada. Silakan Mas Radit untuk menyampaikan perbedaan pendapatnya. Izin Bu, saya berbeda pendapatnya Bu, karena menurut sebetulnya keempat-empatnya itu masuk Bu ya, karena banjir itu dan kebakaran hutan masuk ke dalam bencana alam gitu. Tapi saya lebih cenderung ke banjir Bu, karena Faras ya dosennya di sini. Saya lebih cenderung ke banjir karena kan di sini 3 pengurangan PBB, karena konteks 3 pengurangan itu yang ada itu yang pertama pasti kondisi tertentu, yaitu kesulitan likuiditas, kemudian bencana alam sudah tertera, dan juga berikutnya itu kebakaran hutan seperti itu Bu. Jadi saya banjir gitu. Mungkin yang lain bagaimana? Jadi sudah ada 2 pendapat ya. Yang pertama itu kebakaran hutan, yang kedua itu kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun banjir. Apakah ada yang memiliki jawaban selain B dan D? Oke. Jawabannya yang delta ya, banjir. Betul. Walaupun kita bilang kan banjir juga bencana, Bu. Bencana alam, kebakaran hutan. Cuman kalau kita lihat konteksnya, skalanya, kalau banjir. Coba kalau hujan deras di komplek teman-teman ada yang banjir nggak? Jabodetabek kalau hujan deras itu banjir. Gitu. Nah, konteks banjir itu nggak selalu banjir bandang. Konteks banjir itu bisa jadi yang di sini kan nggak ada, kecuali banjir bandang yang kayak kemarin terjadi di saudara-saudara kita di NTT. Gitu loh. Yes, itu masuk bencana alam besar. Tapi di sini kalau kebakaran hutan,
mau berapapun skalanya itu pasti nggak pernah ada ceritanya kebakaran hutan itu cuma kecil doang. Kalau kebakaran hutan kecil itu namanya lagi api unggun, lagi camping. Nah, itu makanya di sini betul tadi penjelasannya bahwa iya Bu, banjir itu memang bencana, tapi itu bencana yang bisa menyebabkan kondisi force major. Karena misalnya begini, di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya itu sangat sering banjir ketika hujan deras. Tanggal lapor SPT tahunan itu kalau banjirnya nggak merata satu Jabodetabek yang menyebabkan akses ke KPP atau akses itu putus, itu DJP nggak akan mengeluarkan surat perpanjangan waktu dari Dirjen Pajaknya ya. Tapi ketika bencana banjirnya itu bisa sampai nutup jalan, akses transportasi umum itu lumpuh, itu bisa. Dan itu tidak hanya melibatkan satu daerah saja, tapi itu benar-benar banjir dalam cover sekian banyak area dan menyebabkan transportasi umum dan fasilitas publik itu lumpuh. Kalau yang seperti itu, iya, itu masuk kategori tertentu. Bahkan karena beberapa kali kejadian gitu ya, itu pernah terjadi sampai batas waktu itu deadline itu dimundurkan ya karena banjir yang seperti itu. Tapi ketika nggak ada penjelasan banjirnya seperti apa, kalau banjirnya B aja misalnya Jakarta banjir tapi itu hanya di Jakarta Barat gitu ya, atau di Jakarta Timur karena area Manggarai itu memang daerahnya tempatnya langganan banjir gitu ya, ya udah itu nggak bisa karena itu tidak coverage area banjirnya tidak masif dan tidak melumpuhkan transportasi massal secara keseluruhan, ya udah itu tidak ada fasilitas-fasilitas kayak pengurangan, kayak penundaan batas waktu penyampaian laporan SPT atau pembayaran, ya kurang lebih seperti itu ya gitu. Jadi jawabannya yang paling ini adalah banjir ya. Oke, selanjutnya silakan. Izin interupsi Bu. Yes. Tapi kalau di PMK itu bencana alam yang dimaksud itu banjir Bu, banjir aja, nggak dijelaskan banjirnya seperti apa. Kan Yes. kalau menurut PMK kan berarti ada ketetapannya gitu Bu. Gini, sepakat. Tapi jika pilihannya itu gini, ada pilihan yang sangat benar, nggak ada no doubt, tapi di antara itu semua yang paling soft itu yang mana? Kalau pilihannya seperti itu. Yang sepakat. Namun biasanya gini, yang paling mendekati, yang paling gini, ibarat kata yang paling hitam legam, hitam, abu-abu muda sampai putih samar. Kadang dalam pilihan ganda itu kita jika harus memilih gitu ya. Masalah nanti kewenangan Dosko akhirnya memutuskan udah deh anggap aja benar di sidang rapat dosen, itu hal yang berbeda. Tapi ketika kita mengerjakan soal, ini adalah seringkali dalam soal pilihan ganda gitu ya. Itu mana yang paling mendekati benar gitu ya, atau yang paling jelas hitam atau putihnya. Untuk kalau kebakaran hutan udah jelas, bencana alam udah jelas banget. Tapi kalau banjir itu masih debatable gitu. Bahkan beberapa pilihan ganda itu gini, kayak misalnya contoh soalnya gini, selama ada misalnya gini, apakah yang bisa menyebabkan bonds itu ya mohon maaf karena saya ngajar AKM gitu ya, jadi ingatnya ke AKM ya, intermediate gitu. Apakah yang bisa menyebabkan kontrak itu apakah yang bisa menyebabkan bonds itu di redeem sebelum maturity gitu? Jika ada kontrak gitu kan ya. Jika ada kontrak, jawabannya seperti itu benar. Tapi itu ketika jawab itu bisa jadi itu salah. Kenapa? Karena pilihan yang lainnya itu jelas. Ketika pada saat pelunasan apa jelas. Nah, yang jawab ketika ada kontrak itu bisa jadi jawabannya nggak tepat, nggak benar. Apa? Karena pembenarannya adalah gini, di kontrak itu tidak disebutkan kontraknya bunyinya apa. Nah, jadi ada kaidah-kaidah soal pilihan ganda yang seperti itu. Gitu kan ya. Walaupun sangat mungkin gitu ya. Misalnya begini. Menimbul kita pilih mana yang paling jelas yes-nya. Bencana alam udah jelas, kebakaran hutan jelas, kerugian jelas. Nah, dan di PMK inilah yang ada namanya professional judgment. Karena apa? Memang pada kenyataannya di PMK itu nanti setelah PMK itu ada yang namanya SE. Ada namanya Perdirjen. Sampai ke PP, sampai ke undang-undang gitu ya. Sampai
awalnya undang-undang, terus peraturan pemerintah, terus PMK. Lebih detail lagi, itu ada SE dirjennya, surat edaran. Ada per dirjennya, peraturan dirjen pajak. Lebih sangat teknis lagi itu ada suratnya. Di PMK kadang itu masih general, tapi begitu teknis di lapangan menimbulkan dispute pertentangan antara wajib pajak dengan fiskus, itu biasanya di backup sama SE. Banjir yang kayak gimana? Itu biasanya sangat didetailkan lagi. Sama kayak tentang sedekah, sumbangan, bantuan itu bisa sebagai pengurang. Undang-undang cuma dibilang begitu aja. Kemudian keluar PP 94 tahun 2010. Sumbangan yang seperti apa yang dibatasi? Itu ada lagi, sumbangan yang tidak melebihi 5%. Nanti itu masih di PP. Di PMK detail lagi. 5% itu dalam konteks apa? Apakah yang mempunyai hubungan istimewa atau tidak? Nanti di SE-nya lebih detail lagi. Sumbangan yang bisa diterangkan walaupun dia 5%, namun tidak diberikan kepada lembaga resmi, maka tidak bisa sebagai pengurang. Gitu. Jadi seperti itu ya kalau jadi kita coba memilih, tapi nanti terkait misalnya sampai keluar soal di ujian seperti ini. Terus Dosko punya kewenangan, sudahlah. Soal ini anggap soal bonus, yang D kita anggap yang jawab kita anggap ini benar soal bonus. Itu hal yang berbeda. Ada pertimbangan khusus, tapi cara kita menjawab pilihan ganda, teman-teman, ketika ditemui soal-soal yang mirip-mirip, karena kita juga sama. Kalau kita mengerjakan soal-soal yang umum, kayak misalnya kita mengerjakan soal psikotes, mengerjakan soal TPA, itu juga sama. Nanti teman-teman ketemu soal kayak GMAT, itu juga sama. Kita pilih mana yang benar, itu mana yang jelas hitam putihnya, dan yang paling masih bisa menyebabkan itu kayak tadi saya kasih contoh, sepanjang ada kontrak bunyinya apa gitu, kontrak nggak dijelasin kontraknya itu apa, itu pasti menimbulkan opini persepsi terbuka. Apa dulu kontraknya? Nah, nanti ketika teman-teman masuk ke tes-tes yang kayak untuk dapat certified profesional, itu ketika dalam ujian itu sering seperti A, B, C, D, E gitu ya. Itu kayaknya mirip-mirip semua pertanyaannya. Jawabannya tuh mirip-mirip. Untuk ini yang mana ya? Yang paling gitu. Yang paling mendekati sangat benar apa? Nah, itu susahnya, paling nggak enak mengerjakan soal yang A, B, C, D, E itu benar semua. Teman-teman kalau di soal-soal tes-tes di dunia profesional itu pilihan gandanya cenderung ke sana, seperti itu gitu ya. Jadi kurang lebih dalam konteks ini yang paling abu-abu jawabannya adalah banjir. Maka kita pilih yang paling abu-abu. Nah, ini suatu hari teman-teman akan masuk ke dunia, misalnya mengambil sertifikasi buah sertifikasi profesional. Kalaupun soalnya pilihan ganda, kurang lebihnya seperti ini, gitu ya. Pilih A, B, C, D itu pernyataannya sama semua, mirip-mirip. Ini yang benar yang mana? Ini perlu analisis lebih lanjut. Ini harus, itulah yang masuk area namanya professional judgment. PMK betul bilang banjir, tapi bisa jadi ada SE-nya, ada perdirjennya, banjir yang seperti apa. Karena itu dulu tugas di DJP, saya ngalamin banget yang kayak begini. PMK itu dibilang ya seperti itu, tapi ternyata SE sama dirjen, bahkan di surat dirjen pajaknya itu ada rinciannya, definisi apa yang bisa, definisi banjir apa yang bisa menyebabkan ini sebagai pengurang, itu ada lagi di aturan teknisnya, juknisnya gitu. Itu ya Yofit ya, dan teman-teman mudah-mudahan bisa menjawab ya gitu. Fatah, Bu. Fatah tolong kasih poin buat Yofit ya gitu. Bu. Sama tadi yang berpendapat lain ya, Radit juga ya. Thank you ya Yofit ya. Good. Siap, Bu. Thank you, boleh dilanjut silakan. Baik, berarti kita sepakati jawabannya D, itu banjir ya teman-teman. Lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Sebutkan sebab pengembalian pajak kecuali ya 3, 2, 1. Ya, Eca. Silakan Eca.
Oke, izin menjawab. Nomor 4, jawabannya C. Baik, jawaban dari Eca itu C, yakni PBB yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Apakah teman-teman yang lain memiliki pendapat yang berbeda? Atas sepakati jawabannya C. Nggak ada, berarti sepakat ya. Oke, berarti jawabannya C, ya, ini PBB yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Lanjut ke nomor 5. Yang bukan merupakan sebab pengembalian pajak adalah 3, 2, 1. Ya, silakan Mas Radit. Wah, semakin semangat ini. Ya udah Mandar deh, Mandar. Silakan Mandar. Aku jawabannya C. Apakah teman-teman memiliki pendapat yang berbeda dari Mandar? Nggak ada ya. Berarti kita sepakati jawabannya C, yakni dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Sasha. Oke, thank you Faras. Mana tepuk tangannya buat Faras? Terima kasih Faras ya. Mana teman-teman resennya? Resennya. Tepuk tangannya mana? Bisa loh tepuk tangan virtual. Yuk tepuk tangan virtual yuk semuanya buat Faras. Oke, thank you. Dapat poin partisipasi kan ya, Bu ya? Dapat dong. Patah catat Faras. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Thank you Faras ya. Oke, silakan Mbak Sasha. Oke teman-teman, selanjutnya lanjut di nomor 6. Soalnya penyebab dari pengurangan PBB wajib pajak dengan tarif maksimum 100% adalah kecuali, yuk bisa 1, 2, 3. Wah, belum selesai dihitung, udah angkat tangan ya. Semangat memang teman-teman ini. Ya udah silakan Anggit. Baik, izin menjawab. Jawaban saya D, kerugian wajib pajak pada tahun pajak sebelumnya. Untuk teman-teman yang lain, apakah mungkin ada jawaban yang berbeda dari Mbak Anggit? Mbak Anggit menjawab D, kerugian wajib pajak pada tahun pajak sebelumnya. Setuju. Sepertinya sudah pada setuju, berarti kita kunci ya jawaban nomor 6 D. Selamat buat Mbak Anggit. Oke, lanjut ke nomor 7. Nomor 7, berapa lama waktu diputuskannya keputusan DJP atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak? Boleh resen dalam 3, 2, 1. Ya, Mas Radit, boleh dipilih, Mas. Burhan. Izin menjawab. Nomor 7 saya jawabannya B. Untuk Mas Burhan menjawab B, 12 bulan. Yang lain apa, ada yang mau menyanggah atau setuju? Sepertinya setuju ya. Kita kunci jawaban nomor 7, B, 12 bulan. Selamat buat Mas Burhan. Yuk lanjut yuk, nomor 8. Nomor 8, berapa lama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan atas keterangan tertulis pembatalan penetapan subjek pajak? Boleh resen dalam 3, 2, 1. Ya, Mas Radit. Taufik. A. Yang A 1 bulan sejak diterima. Yuk, ada pendapat lain? Ada yang mau menyanggah atau kita satu jawaban nih, nomor 8A. Satu jawabannya, nomor 8 kita kunci jawabannya A, 1 bulan sejak diterima. Selamat buat Mas Taufik. Yuk lanjut di nomor 9 yuk. Jika suatu objek pajak yang belum memiliki subjek pajak dilimpahkan secara jabatan dan subjek pajak yang ditunjuk merasa keberatan, maka subjek pajak tersebut dapat, yuk raisan dalam 3, 2,
1. Andi yuk, Andi. Izin menjawab. Nomor 9, jawabannya D. Mas Andi menjawab nomor 9D. Ada yang mau menyanggah? Sepertinya kita tetap satu jawaban ya. Untuk nomor 9 kita kunci jawabannya D. Melakukan pembatalan penerapan subjek pajak. Yuk lanjut di nomor 10. Pengurangan PBB dikarenakan kerugian dan kesulitan likuiditas tahun sebelumnya diajukan dalam jangka waktu titik-titik sejak tanggal diterimanya SPPT. Rasain dalam 3, 2, 1. Ayo Cynthia. Nomor 10 jawabannya B, 3 bulan. Mbak Cynthia menjawab nomor 10B, 3 bulan. Gimana? Ada yang beda pendapatnya atau beda jawabannya mungkin? Sepertinya tidak ada ya. Kita satu jawaban nih. Nomor 10 kita kunci jawabannya B, 3 bulan. Ya, lanjut di nomor 11 bersama Mas Farah. Oke. Thank you. Tepuk tangan semuanya dong buat Mbak Sasha. Mana tepuk tangan virtualnya mana? Nggak kelihatan. Oke, thank you ya Mbak Sasha ya. Fata, tolong catat poin untuk Mbak Sasha ya. Thank you ya Mbak Sasha. Oke, teman-teman ada nggak yang mau jadi host juga menggantikan Mbak Sasha sama Faras? Faras sama Sasha ini cocok loh, bisa juga lo jadi dosen, asik bawain acaranya ya. Thank you. Ayo siapa yang mau poin? Siapa yang mau 5 soal berikutnya? Silakan. Apit, Bu, Apit. Siapa? Mas Hafid mau. Oh ya udah, Hafid mana Hafid? Saya, Bu. Oke. Thank you Hafid ya. Silakan Hafid 11 sampai 15. Oke, soal berikutnya soal nomor 11. Jika Tuan A mengalami kesulitan karena terdampak gempa, maka Tuan A dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan. Lama waktu angsuran Tuan A adalah, ayo, saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Wira. Wirda. Ya, silakan Nomor Wirda. Apa jawabannya? Nomor 11B. Maksimal 12 bulan sejak diterbitkan keputusan persetujuan. Apakah teman-teman ada yang beda jawabannya? Atau setuju dengan Wirda? Setuju. Oke, jadi jawabannya nomor 11 adalah B ya. Kemudian nomor 12. Sebab pengembalian pajak yang tepat adalah Yuda. Izin menjawab, jawabannya C, pembayaran atas PBB yang tidak terutang. apakah teman-teman ada yang berbeda pendapat dengan Mas Yuda? Sepertinya setuju semua ya. Ya. Sekarang soal nomor 13. Tapi berapa lama pengajuan pengurangan PBB yang disebabkan oleh bencana alam? Raihan, ayo Raihan. Raihan. Ini mungkin bisa dijawab aja, soalnya nggak ada. Jawabannya A, 6 bulan. 6 bulan. Apakah teman-teman setuju semua 6 bulan? Setuju. Oke, sekarang nomor 14 ya. Setelah permohonan pengembalian pajak diterima, maka KPP menerbitkan 1, Ayo 2, Randa, 3. semangat banget Randa, yuk. Ya, B, Randa. SKKP. B, apakah teman-teman semua setuju? Jawabannya SKKP PBB.
Sangat setuju. Oke. Sekarang soal 15. Salah satu syarat penundaan pembayaran atas pajak yang terutang dalam SPPT SKP dan SPT PBB kecuali 1, 2, 3. Ya, Mas Muhlis. Mas Muhlis. Oh, udah. Tidak memiliki tunggakan. Apakah teman-teman setuju semua? Ya, sepertinya setuju semua. Udah, Bu. Mungkin nomor selanjutnya bisa teman-teman yang lain. Mohon maaf, Fit, izin bertanya tadi nomor 15 alasan yang tidak memiliki tunggakan PBB kenapa ya? Soalnya di di PPT yang aku pegang persyaratan tidak memiliki tunggakan PBB. Tapi kan kecuali. Gimana ya? Menurut tolong minta penjelasannya. Oh iya, beda. Teman-teman ada yang beda nggak? Beda, beda. Beda. Digas terus soalnya. Ya, Bu, maaf. Lihat di 15. Itu ada kecuali. Nah, betul. Oh, iya, Makasih ya Mbak Vanessa ya. Tepuk tangan buat Mbak Vanessa, poin gitu ya. Nah, iya betul itu ada kecualinya ya. Jadi jawabannya apa? Mbak Vanessa jawabannya apa? Izin menjawab, Bu. Saya jawabnya B, BPKB. Ya, Randa kamu raise hand. Randa jawabnya apa? Saya Thank you ya B Mbak juga, Vanessa. Bu. Kamu jawabnya apa? B. Iya, sama B juga ya. Oke, betul jawabannya B. Thank you ya Mbak Vanessa, Randa. Hafid, thank you juga ya. Tepuk tangan buat semuanya. Maaf, saya grogi, Bu. Nggak apa-apa, kamu udah very good. Thank you ya Hafid ya. Poin ya buat Hafid juga ya gitu. Mana tepuk tangan virtualnya buat semuanya? Oke. Yuk, siapa yang mau nomor 16 sampai 20? Silakan. Kita masih punya waktu. Ada yang mau bantu? Siapa 16 sampai 20 yang mau jadi host? Rian, Bu, Rian. 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 Oke, Rian. Silakan, Rian. Baik, Bu. Izin mengambil alih, Bu. Nomor 16. Soalnya siapa yang memberikan keputusan atas pembatalan subjek pajak? 1, 2, 3. Ya, silakan dipilih. Arya, yuk Arya. Jawabannya A, Dirjen Pajak. Dirjen Pajak A. Apakah ada jawaban yang lain selain A? Sepertinya tidak ada ya. Berarti nomor 16 jawabannya A. Selanjutnya nomor 17. Soalnya pengurangan PBB yang diakibatkan oleh kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya memiliki besaran besar. Silakan. Raihana, angkat tangan Raihana. Ya, jawaban saya maksimal 75%. Apakah ada jawaban yang lain selain A? Berarti jawabannya setuju A ya. Nah, selanjutnya nomor 18. Berikut ini yang bukan merupakan syarat pengangsuran pembayaran pajak berutang. Silakan jawab. 1, 2, 3. Oke. Yuk, Fikri, yuk, Fikri. Izin menjawab, saya jawabnya C. Apakah ada jawaban lain selain C? Yang lain? Oke, semuanya setuju jawabannya C ya. Soal 19.
salah satu hal yang dilakukan dalam pembatalan SPP yang tidak benar adalah kecuali. Silakan menjawab 1, 2, 3. Ya, oke, silakan dipilih. Adit. Ayo Fit, jawab Fit. Ya, Fit. Jawabannya C. C, ditujukan. Apakah ada jawaban lain selain C? Sepertinya tidak ada. Selanjutnya soal nomor 20. Pengembalian pajak dilakukan dengan syarat. Silakan. 1, 2, 3. Oke, silakan dipilih. Yuk, Yofi, yuk. Ya, jawabannya adalah B. B. Apakah ada jawaban selain B? Yang lain? Berarti jawabannya setujunya B. Oke, Bu, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Rian, thank you ya. Tepuk tangan mana? Tepuk tangannya buat Rian. Rian, thank you. Fatah, tolong catat poinnya juga ya, gitu. Baik teman-teman, ini karena sudah waktunya lewat, udah hampir jam 10 juga, dan kita masih ada banyak soalnya lagi. Ini saya kirim kunci jawabannya ke teman-teman, ke WA Group sekarang. Saya minta tolong sekarang juga teman-teman koreksi jawaban semuanya ya. Saya cuma pengen tahu, tenang aja, ini tidak mempengaruhi nilai aktivitas teman-teman. Nilai aktivitas itu adalah benar-benar dari aktivitasnya kalian gitu ya. Kalian jawab proaktif di kelas, itu sudah nilai yang baik buat teman-teman ya. Artinya gini, tolong dicek, saya cuma ingin mengidentifikasi jika seandainya soal ujiannya seperti ini, kalian itu kira-kira petanya nanti seperti apa, seberapa siap gitu kan ya. Tolong, ini ada kunci jawabannya, sudah saya kirim ke teman-teman. Tolong kalian sekarang koreksi dan tolong tuliskan koreksi yang kalian buat ya. Saya pengen tahu petanya saja. Misalnya gini, sama seperti cara absen tadi. Kalian kan tadi sudah absen ya, pagi ya absen di WA Group. Tulis aja absen 1, misalnya betul 41, absen 1 titik 40. Oh, artinya itu jumlah yang benar ya. Saya mau tahu jumlah yang benar, bukan jumlah yang salah. Dari 56 berapa yang benar. Lanjut setelah absen 1 posting, nanti absen 2. Terus baru absen 3, berapa jumlahnya ya. Yang betul. Tolong sekarang dikoreksi teman-teman, saya tunggu ya, silakan.
Oke, teman-teman, belum semuanya selesai mengerjakan ya? Kalau gitu gini deh, kunci jawabannya ditutup. Kalian coba kerjakan. Saya percaya kalian bisa menjunjung tinggi integritas. Dan ini untuk memetakan cermin diri kita kok. Saya sudah berapa siap ya kalau hari ini ujian. Kurang saya di mana ya? Nggak paham saya di mana ya? Dan saya coba minta kalian kerjanya pakai timer. Ya, misalnya gini, kalian belum selesai 20 soal. Jatahnya berapa sih? Coba kalian kerjakan jatahnya maksimal banget 1 menit 1 soal. Walaupun untuk pilihan ganda sebenarnya 30 detik jatahnya. Nah, coba kalian, tapi nggak apa-apa. Ini kan kalian harus cari-cari dulu di modul. Kalian misalnya baru selesai sampai nomor 20 gitu ya. Berarti kan kurang 36 lagi. Coba kalian pakai timer, pakai alarm, dalam waktu 36 menit selesai nggak selesai kalian kumpulkan. Terus kalian nilai. Anggap ini simulasi ujian. Saya kalau dikasih waktu sekian, anggap aja ujian, sambil buka-buka modul, open book, segala macam saya kerjain, saya salahnya berapa sih? Nah, oke, nggak apa-apa sih, terusin teman-teman. Ntar dulu, kalian habis ini ada kuliah nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kalau gitu kalian persiapan dulu untuk kelas berikutnya. Minta kuliah sampai jam berapa hari ini? Sampai jam 1, Bu. Oke, sampai jam 1. Sampai jam 1 berarti kalian punya waktu untuk istirahat dulu sampai setelah jam 1. Saya minta paling telat jam 5 sore kalian sudah posting di WA grup, misalnya nomor absen 17 betul 45. Jadi nggak usah berurutan absen 1, 2, 3, 4, 5, nggak usah. Kalian cukup tuliskan nomor absen gitu ya, sama nama, terus sama dengan 45 misalnya, berarti betul 45. Tapi kalian harus disiplin di waktu ya, saya percaya kalian. Kalian pakai timer. Kalian misalnya belum selesai 30 soal, oh berarti waktu aku 30 menit nih. Ya, saya pengen tahu petanya nanti teman-teman itu akan seperti apa. Karena nanti soal ujiannya UTS-nya ada pilihan ganda, ya. Gitu. Oke, baik teman-teman, silakan untuk bersiap-siap melanjutkan ke kelas berikutnya, gitu kan ya. Oke ya, sebelum tutup saya izin on kamera. Ini pertemuan terakhir kita sampai nanti libur lebaran. Tanggal berapa kita masuk lagi? Tanggal 17 ya? Tanggal berapa sih? 17 apa 27 sih? Kok saya ketukar? 27 ya? Apa 24? Salah. Kita masuk lagi libur